In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa muslimin wal muslimat dari Sabang sampai Merauke, lebih spesifiknya keluarga besar An-Nur, TKIT An-Nur, SDIT An-Nur, SMPIT An-Nur. Ayat yang saya baca tadi pernah dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, dan beliau dalam sholat malamnya itu cuma membaca satu ayat itu saja. Ayat itu tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 118. Dalam surat Al-Maidah ayat 118 itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, beliau sujudnya mengeluarkan air mata yang banyak sekali. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, bukankah Al-Quran itu yang diturunkan kepada engkau tidak hanya satu ayat itu, tapi mengapa engkau membaca ayat itu berulang-ulang?" Nabi menjawab, "Aku dalam sholatku dan ayat yang aku baca tadi, aku meminta kepada Allah. Allah bernegosiasi denganku bagaimana perlakuan Allah nantinya terhadap umatku. Aku pun membaca ayat itu tadi." Artinya ataupun sebagian maknanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini sangat diplomatis sekali. Kenapa Nabi menangis? Karena jika ada satu saja orang yang tidak mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti masuk neraka. Maka ketika membaca In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal aziz al hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Adalah wewenangmu yang sangat luas dan engkau maha bijaksana. Dari ayat ini baginda Nabi memperlihatkan
sifat welas asihnya kepada umatnya. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan ketika menerangkan akhir surat Ad-Duha, ketika akan masuk surganya Allah pada hari kiamat, Nabi ditanya oleh Allah, "Wahai Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum engkau telah meminta kepadaku dan telah aku ijabahi, maka hanya engkau doa yang belum kamu minta ketika di dunia sebagai doa pamungkas. Apa yang membuat engkau meminta kepadaku?" Kemudian Nabi berkata meminta kepada Allah, "Ya Allah, la ardo fawahidun min ummati dakhalan nar." Aku tidak ridho, aku tidak akan senang, aku susah jika ada satu umatku saja masuk ke neraka. Dalam ayat dikatakan, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Dan sungguh Allah akan memberikan kepadamu permintaanmu, doa-doamu, sehingga engkau ridho. Itulah permintaan baginda Nabi Muhammad yang senantiasa memikirkan umatnya. Oleh karena itu, ayat "in tu'adzibhum fa innahum ibaduk" itu memberikan rasa optimis kepada kita semua, khususnya umat Islam, bahwa umat Islam asalkan beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah dijamin masuk surga. Terus bagaimana kita membalas jasa Rasulullah? Cara kita memuliakan Rasulullah yang pertama adalah senantiasa bersolawat kepada beliau. Sebagian makna dari solawat adalah dukunglah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab juz 22 ayat 56, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya Allah itu yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah engkau juga senantiasa bersolawat dan menghaturkan salam dengan salam yang sempurna. Makna solawat adalah dukunglah. Kita bersolawat berarti mendoakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain, doa yang mustajabah adalah doa bidhahril ghaib, doa yang kita mendoakan saudara kita yang saudara kita tidak mengetahuinya. Nah, ini kita dalam bersolawat kepada baginda Nabi pasti sampai. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asra." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, dukunglah Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Maka dukungan dan keberkahan itu akan kembali kepada kita, terutama orang-orang yang membaca sholawat 10 kali lipat. Coba kita pikirkan, kalau ada seorang guru mempunyai program tidak didukung oleh kepala sekolah, apakah bisa jalan? Tentu tidak.
Tapi kalau didukung oleh kepala sekolah ataupun pihak-pihak yang berwenang, maka akan terlaksana program itu. Begitu juga kalau kita sebagai rakyat, khususnya sebagai kepala desa atau presiden mempunyai program tapi tidak didukung oleh DPR sebagai perwakilan rakyat, maka tidak akan berjalan. Begitu juga kita mempunyai keinginan, hajat, tapi tidak didukung oleh Rasulullah dan Allah, maka dengan kata lain semesta tidak mendukung, maka akan menjumpai yang namanya kesulitan dan rintangan-rintangan. Jadi dengan kita bersolawat, otomatis kita mendoakan diri kita sendiri. Contohnya, jika seorang murid gemar membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka Allah dan Rasulnya akan mendukung dia, memberkahi dia, mendapat ilmu yang bermanfaat. Jika ada seorang kepala keluarga bekerja sambil membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka Allah juga akan mendukung dia dengan dukungan, dengan rezeki yang berkah, bahkan diberikan kemudahan-kemudahan, dihilangkan dari berbagai rintangan. Itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau minimal sholawat yang paling ringan adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Banyak sekali faedahnya membaca sholawat sebagai ungkapan terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, fadilah sholawat adalah yughfar dzambuk, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yu'ta hajatuk, Allah akan mempercepat, memberikan kemudahan kepada hajat-hajat kita. Yu'ta hajatuk, yukfahamuk, Allah akan menghilangkan kesusahan yang kita hadapi. Asalkan perbanyaklah membaca sholawat sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Jika kita sudah mencintai Rasulullah, nah ini yang kedua, bagaimana cara membalas berterima kasih kepada Rasulullah dengan ittiba, mengikuti perilaku beliau. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutilah perintahku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Para pemirsa yang saya hormati, khususnya keluarga besar An-Nur, dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan bulan Maulid ini ada saudara-saudara kita mengungkapkan rasa senangnya dengan berbagai bentuk dan acara. Hendaklah kita menjadikan bulan Maulid ini sebagai momentum untuk memperkaya referensi kita tentang sirah nabawiyah, supaya tambah cinta. Setelah cinta akan tumbuh rasa untuk mengikuti. Dalam sebuah syair dikatakan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu wa man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka akan banyak-banyak menyebutnya. Dan barang siapa mencintai sesuatu, setelah banyak menyebutnya, maka dia akan patuh
kepada yang dicintai. Para pemirsa yang berbahagia, itulah sekilas tentang pembahasan kita, pentingnya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang beriman, orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.